28 dan 29 Januari 2026 bakal jadi hari yang terus dikenang dalam sejarah pasar saham Indonesia. Karena di hari itu, IHSG ambruk hingga 8%. Impact-nya nggak main-main. Kapitalisasi pasar anjlok hingga 1.198 triliun rupiah dalam sepekan. Ini bukan karena perang, bukan karena krisis global, tapi karena satu nama, MSCI. Buat sebagian orang, nama ini mungkin terdengar asing. Bukan tokoh politik, bukan pejabat negara. Tapi setiap kali MSCI bersuara, pasar bisa bergetar. Saham berubah merah, dan investor ikutan panik. Gejolak ini bahkan berujung pada mundurnya sejumlah pimpinan OJK dan memicu kegaduhan di level otoritas pasar modal. Dan pertanyaannya pun muncul. Sebenarnya MSCI itu siapa sih? Kenapa satu keputusan mereka bisa bikin pasar saham jadi gelisah? Oke, kita bahas dari kabar yang lagi hangat dulu deh. Kalian pasti udah denger kan, kalau sejumlah pimpinan otoritas jasa keuangan mengundurkan diri dalam waktu yang berdekatan. Mulai dari Dirut Bursa Efek Indonesia sampai Ketua Dewan Komisioner OJK. Total ada 5 pejabat yang mundur di tengah gonjang-ganjing pasar saham. Alasan resminya sih tanggung jawab. Secara etika publik, ini sih kedengarannya terhormat ya. Tapi di pasar keuangan, setiap pengunduran diri punya makna yang lebih dalam. Karena hampir bersamaan dengan kabar itu, pasar saham Indonesia lagi terguncang. Kayak yang kita singgung di awal, dalam 2 hari perdagangan aja, 28 dan 29 Januari 2026, IHSG anjlok tajam sampai perdagangan di stop 2 kali. Investor asing rame-rame jual sahamnya. Impact-nya gede banget. Dana keluar dari pasar nggak bisa ditahan. Ini bukan sekedar panik, tapi penyesuaian portofolio global. Goldman Sachs bilang, arus keluar dana asing sampai 7,8 miliar dolar AS. Kalau dirupiahkan, setara 130 triliun rupiah. Angka yang nggak kecil. Nah, di sini muncul pertanyaannya. Sebenarnya lagi terjadi apa sih? Ini murni soal pasar atau soal kepercayaan? Karena yang bikin heran, sebelum gejolak ini muncul, pasar saham Indonesia lagi bagus-bagusnya. IHSG bahkan berkali-kali mencetak all-time high. 15 Januari 2026 misalnya, IHSG tembus 9.100. Sepanjang 2025, rekor baru tercipta berulang kali. Jumlah investor juga terus nambah. Panjang 2025, pertambahan investor bahkan capai 5,35 juta. Makanya, waktu pasar tiba-tiba goyang, banyak yang kaget, terutama investor retail. Padahal, sebelumnya suasananya masih optimistis. Gejolak ini jelas terasa ganjil. Meski di pasar saham data bisa positif, tapi kalau kepercayaan goyah, arahnya bisa berubah drastis. Dan sekarang, pasar lagi menangkap satu sinyal. Ada ketidakpastian, tapi yang jelas, ini belum selesai. Nah, kalau ditanya kenapa IHSG bisa terguncang, salah satu jawabannya datang dari satu nama, Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Bukan emiten, bukan pejabat, bahkan kantornya pun nggak ada di Indonesia. Tapi pengaruhnya bisa sampai bikin pasar goyang. Buat yang jarang dengar, MSCI ini sebenarnya penyedia indeks saham global. Mereka nggak ngeluarin duit, nggak beli saham, nggak juga jual saham. Tapi, indeks buatan mereka jadi peta jalan buat investor institusi dunia. Mulai dana pensiun, fund manager, sampai investor raksasa global. Kalau MSCI ngubah indeksnya, mereka pasti ikut menyesuaikan portofolionya. Nah, gimana skalanya? Nggak main-main. Nilai aset yang ngikutin indeks MSCI capai sekitar 139 triliun dolar AS. Di indeks negara berkembang saja, nilainya sekitar 10 triliun dolar. Jadi, setiap ada perubahan bobot negara atau saham, uang bisa pindah dalam jumlah besar.
Nah, kegaduhan muncul waktu MSCI mutusin membekukan perubahan indeks untuk saham Indonesia. Dan ini bukan karena ekonomi kita ambruk. Masalahnya ada di hal teknis, tapi krusial. Namanya free float. Gampangnya gini, free float itu saham yang benar-benar beredar dan bisa diperdagangkan publik. Kalau mayoritas saham dipegang pemilik lama atau grup tertentu, yang bisa diperjualbelikan jadi sedikit. Akhirnya saham jadi kurang liquid dan rentan goyang. Makanya MSCI suka saham dengan free float yang besar. Karena dianggap lebih transparan dan stabil. Di Indonesia masih banyak emiten dengan free float yang kecil. Makanya setelah gonjang-ganjing ini, free float dinaikkan dari 7,5% jadi 15%. Tujuannya bagus, biar pasar lebih liquid dan sehat. Tapi di mata MSCI, transisi ini juga perlu dipantau. Analoginya gini, bayangin IHSG itu pasar tradisional dan emiten itu pedagangnya. Lalu datang reviewer pasar level dunia namanya MSCI. Mereka lihat kepemilikan lapak banyak yang tertutup, dagangan yang bisa dibeli juga sedikit, sampai akses pembeli luar negeri jadi ribet. Akhirnya mereka bilang, pasar ini perlu dibenahi. Dan saat review itu keluar, banyak turis, yaitu investor asing, milih pergi dulu. Hasilnya, pasar jadi sepi, harga dagangan ikutan turun. Sampai akhirnya BEI harus ambil kebijakan tutup pasar atau trading halt. Nah, jadi ingat ya, MSCI bukan nentuin nasib negara, tapi pengaruh mereka bisa menentukan kemana uang global mau parkir. Poin pentingnya, MSCI memang bukan regulator, juga bukan pembuat aturan di Indonesia. Tapi ketika standar mereka dipakai investor global, suara mereka jadi sinyal besar. Dan sinyal itu nggak bisa diabaikan. Makanya, otoritas pasar modal mau nggak mau harus berbenah. Bukan buat menyenangkan MSCI, tapi buat jaga kepercayaan investor. Setelah angka turun, setelah sentimen berguncang, pertanyaan besarnya sekarang sederhana. Terus kita harus ngapain? Dan jawabannya penting, karena ini bukan kiamat IHSG dan bukan akhir pasar modal Indonesia. Hal pertama yang perlu diingat, pasar saham itu siklus. Naik, turun, dan akan terus berulang. Apalagi buat yang baru masuk pasar 1 atau 2 tahun terakhir, mungkin ini jadi koreksi besar pertamanya. Panik itu manusiawi, tapi dalam investasi, panik sering jadi keputusan termahal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, pasar nggak perlu panik, karena resiko di saham itu memang selalu ada. Tiap hari ada yang naik dan ada yang turun. Artinya, volatilitas itu normal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga optimistis IHSG bakal pulih. Apalagi, kata dia, fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Dan pemerintah janji dorong ekonomi tumbuh 6% di 2026. Sementara itu, Senior Market Analyst Mire Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta ngingetin, investor perlu tetap tenang. Bahkan, momen koreksi bisa jadi waktu akumulasi. Tapi ingat, akumulasi bukan asal beli ya. Nah, secara praktis, investor bisa mulai dari hal sederhana. Jangan pakai uang kebutuhan harian, jangan investasi pakai uang darurat, dan jangan ikut-ikutan jual cuma karena timeline panik. Karena pasar sering ngetes psikologi lebih dari ngetes analisis. Tapi kita juga harus jujur, resiko itu tetap ada. Koreksi bisa berlanjut, dan pemulihan juga butuh waktu. Pasar nggak selalu balik cepat, dan nggak selalu balik ke harga lama. Nah, dari sisi otoritas, perbaikan juga lagi jalan. OJK mau perkuat pasar modal lewat reformasi struktural. Friederika Widyasari Dewi udah ditunjuk jadi PLT Ketua dan Wakil Ketua OJK. Sementara Hasan Fauzi ditunjuk jadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Ini tanda OJK juga mau berbenah. Penegakan hukum juga perlu diperketat.
praktik manipulasi dan saham gorengan harus diberantas. Bareskrim Polri bilang pihaknya sedang memantau informasi saham gorengan. Penyidikan ini pun akan dilakukan secara profesional dan akuntabel. Pesannya jelas, pasar mau dibenahi. Karena pasar yang kuat bukan yang selalu naik, tapi yang bisa dipercaya. Di sini bukan cuma uang yang diuji, tapi karakter. Dan sejarah pasar modal selalu ngasih pelajaran yang sama. Yang bertahan lama biasanya bukan yang paling berani, tapi yang paling sabar. Pada titik ini, satu hal perlu kita terima. Gonjang-ganjing sudah terjadi, pasar sudah bereaksi, dan pejabat terkait juga udah mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Maka, posisi kita sekarang bukan lagi mencari siapa yang salah, karena waktu tidak bisa diputar ulang. Yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari volatilitas pasar, dari kegelisahan investor, dan dari cara kita merespon krisis. Pasar modal yang sehat bukan pasar yang tanpa gejolak, tapi pasar yang mau berbenah setelah gejolak itu datang. Ini momen buat pembenahan, bukan dengan amarah, tapi dengan akal sehat. Memperbaiki transparansi, memperkuat kepercayaan, dan memastikan pasar kita benar-benar siap jadi tuan rumah di negeri sendiri. Seringkali kita panik karena satu keputusan. Padahal dalam ekonomi yang paling penting bukan cepat, tapi kuat. MSCI bukan musuh, dia cuma cermin. Dan cermin itu kadang nggak nyaman dilihat. Tapi justru dari situ kita tahu apa sih yang perlu dibenerin? Jadi, kalau pasar sempat goyang, anggap aja ini sebagai proses. Bukan alarm kiamat, tapi alarm untuk kita bangun. Nah, gimana? Kalian tim yang setuju atau enggak nih? Tulis pendapat kalian di komentar ya.